Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan dan juga pengurusnya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram, Bapak Ustaz Afifuddin, juga Bapak Ustaz Naim, yang kedua-duanya mudah-mudahan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, seluruhnya jamaah Masjid Al-Ikhwan, mudah-mudahan kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Satu nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, baginda Rasul pernah katakan, ketika hari seorang mukmin atau satu hari kalau seorang mukmin itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat orang-orang yang beriman itu takut banget. Ini kita pernah ngalamin ya. Jadi kata baginda Rasul, ketika seorang mukmin itu satu hari dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khawatir. Di saat itu pula lah rontok semua dosa-dosanya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Bu, pernah nggak kondisi kayak gitu? Kita udah saking takut banget sama Allah. Takut apa Pak? Takut besok mati langsung? Atau besok takut jadi orang kaya? Ya. Dalam kondisi orang-orang yang beriman, di mana satu hari kata baginda Rasulullah SAW, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu pula Allah hapusin tuh yang namanya dosanya, rontok, gugur dosanya. Seperti apa kata baginda Rasul? Seperti daun kering, ya, daun kering yang rontok dari pohonnya, Pak. Inilah bukti dari sebuah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kadar nilai kualitas iman itu sudah di atas rata-rata, bahasanya itu sangat takut ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa takwa yang sebenar-benarnya? Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati ya hingga kalian tetap dalam kondisi selamat, dalam keadaan beragama Islam. Kalau kemarin kita pernah belajar dalam satu ayat Allah bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah akan berikan bagi seorang hamba karena rahmat dan kasih sayangnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada amal-amal yang menyebabkan seorang hamba itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antaranya ya, walladzina amanu wa amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertransaksi amalan-amalan soleh, mereka orang-orang yang soleh ya, sesungguhnya mereka semua itu akan kami tempatkan pada tempat yang paling tinggi. Minal jannati ghurafa. Di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalam syurganya itu terdapat sungai yang mengalir airnya. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Karena apa? Karena ni'ma ajrul amilin. Karena amal perbuatan mereka lah, ya. Karena keimanan mereka, karena amalan-amalan soleh, maka mereka ditempatkan di dalam tempat yang paling tinggi di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan perkataan baginda Rasul tadi, Pak? Ya. Kita masuk nggak di dalamnya? Kita pengen menjadi orang-orang yang beriman, yakin kita akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yakin nggak, Pak? Tapi udah pernah melihat belum? Pernah nggak melihat Allah? Hah? Patri udah pernah melihat Allah? Belum. Paling kita ngelihat ketua DKM-nya, ya, DKM masjid. Allah kirim. Kita manusia biasa, ya, nggak mampu dan tidak akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Nggak penting kita untuk bisa melihat zatnya Allah, ya. Dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuhkan rasa takut. Makna takut di sini adalah satu takut yang mengantarkan kita pada satu nilai takwa. Ya, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jadi kalau orang yang beriman sudah punya nilai takwa, dengan takwa yang sebenar-benarnya, insya Allah akan diselamatkan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang yang akan dimasukkan dalam syurganya Allah lewat rahmat Allah, lewat perantara iman, lewat perantara amal-amalan soleh. Ya, ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya. Insya Allah kita nggak mampu melihat Allah, tapi karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, amanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan kita juga beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak mampu kita dengan mata telanjang kita bisa melihat Allah. Saya udah sering kali sampaikan ya, Nabi Musa bagaimana ya, keinginannya begitu luar biasa, kokoh kekeh kalau bahasa Betawi. Wahai Allah, kenapa engkau menyampaikan wahyu, menyampaikan firman-Mu harus melalui malaikat Jibril alaihissalam, nggak langsung kepadaku? Ya, diajak tuh Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kamu naik ke Gunung Tursina, lihat aku di sana kalau kamu pengen bertemu denganku. Ya. Karena pengennya Nabi Musa bertemu dengan Allah agar wahyu yang langsung diturunkan ya sampai kepadanya, enggak lewat malaikat Jibril lagi. Ternyata apa? Allah buktikan kemahakuasaannya. Ketika Nabi Musa di atas Gunung Tursina dilihatkan, dinampakkan oleh Allah kekuasaan Allah yang maha besar, alam Allah yang berbicara, hingga dia nggak sanggup lagi melihat Allah Subhanahu wa taala, jatuh tersungkur dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu billah, percaya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak penting lagi, nggak perlu lagi melihat Allah. Saya sudah menerjemahkan kemarin bagaimana caranya. Kita cukup saja membuktikan bahwasanya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Nabi Muhammad pun berkata dalam sebuah kalimat makna hadisnya, aku sendiri nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah, Pak. Ya. Bagaimana caranya? Kita tiap hari ini diajarin sholat, ya, itu implementasinya, Pak. Kalau kita pernah belajar ayat Allah, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ini wahyu nih, ya.
Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai ketemu Nabi Isa alaihi salam. Ini pengembangan wahyunya ini adalah mereka para nabi untuk menyampaikan kalimat tauhid kepada umatnya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Fa'budni, maka ibadahlah kamu kepadaku. Wa aqimis sholata li zikri, dengan salat kalian mengingatku, kata Allah. Nih bukti bahwasanya kita adalah hamba Allah. Ketika kita melafadzkan kalimat takbir Allahu akbar, doa, kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan nilai iman. Mengingat Allah cukup dengan kita bersolat, ya. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Ya, kenapa sih dikatakan yang maha besar? Kalau mau lihat dengan kacamata telanjang kita, ya. Kita ini tinggal di planet buminya Allah Subhanahu wa taala. Di atas buminya Allah ada langit pertama. Di sana ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Luasnya atas langitnya Allah yang pertama itu seluas langit buminya Allah yang pertama. Ditambah lagi bumi langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai arsy-Nya Allah. Di sana Allah bersemayam. Ya, kita cukup katakan Allahu Akbar. Kenapa? Kita umpamakan saja di atas hotel yang ke-15, pada tingkat yang ke-15, kelihatan nggak kita? Nggak bakalan kelihatan. Setitik, ya, katakan setitik aja. Itu kecil banget kita manusia. Makanya kita katakan dalam satu kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi nggak mampu kita bisa melihat, logika aja Pak, ya. Makanya kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan kamu katakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat baginda Rasul tadi, takutnya seorang mukmin, takutnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari aja. Di saat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rontok gugur dosanya ibarat daun kering yang jatuh dari pohonnya. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, sedang dia enggak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala enggak kelihatan, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Ini orang-orang yang beriman datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Makanya gugur tuh dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udkhuluha bisalam. Silakan kau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Ya, masuklah surga dengan aman, dan itulah satu bentuk satu hari yang penuh dengan kekekalan di dalamnya. Intinya apa? Ketika Allah janjikan bahwasanya surga hanya bisa dimasuki oleh seorang hamba berdasarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, benar. Dan surganya Allah juga tidak menutup kemungkinan akan dimasuki seorang hamba lewat satu amalan, ya, atau banyaknya amalan. Hari ini kita lanjutin, ya, amalan-amalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah, menjauhkan diri kita kepada nerakanya Allah Azza wa Jalla. Di antaranya yang pertama adalah iman dan takwa. Nih Pak, kalau kita implementasikan nilai iman dan juga kita implementasikan satu nilai takwa, itu ada di dalam surat Al-Fatihah, ya. Setiap hari 17 kali kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 17 kali kita baca tuh surat Al-Fatihah dengan segala kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak sampai situ Pak belajar Pak? Pernah nggak kita hikmati nilai dari ibadah sholat kita? Jujur Pak, kalau kita mau jujur ya, kita sholat setiap hari 17 kali, 17 rakaat. Di saat kita sholat berjamaah bahkan, ya, kita ini ditantang oleh Allah. Ada nggak sholatnya yang khusyuk kira-kira? Saya tanya, khusyuk nggak sholatnya?
Ada orang berjamaah sholat, ada dia seorang hamba Allah, dia sholat Pak, nggak ngerti bacaan sholatnya, nggak khusyuk sholatnya, dan bahkan dijamin sholatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, ada aja yang diingat, bener nggak? Kunci motor lah diingat, oh iya centong kemarin gua taruh di situ, baru ingat dalam sholat. Astagfirullah. Sholat kita kadang nggak ngerti bacaan sholat. Khusyuk kita dalam sholat kadang nggak khusyuk. Bahkan nyaris sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sholat berjamaah tuh Pak. Ya ibu sholat di rumah sendirian di kamar. Di saat inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Ketika seorang muslim dia melaksanakan ibadah sholat, dia nggak ngerti tentang bacaan sholatnya, dia nggak paham sholatnya, dia nggak khusyuk sholatnya, bahkan nyaris sholatnya nggak ada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dia assalamualaikum warahmatullah, ya sholat mana sholat udah kita pelajari, yaitu satu gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Was, hati-hati. Saya sering kali sampaikan, ketika lafaz assalamualaikum warahmatullah, tetap kondisi mulut kita jangan dibarengi dengan gerakan nengok. Habisin dulu, tuntasin dulu. Assalamualaikum warahmatullah, baru gerak. Ya. Balikin lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan gerak. Karena ini kalimat doa, Pak. Sholat yang nggak ngerti bacaan sholat, nggak khusyuk kita dalam sholat, nyaris nggak diterima sholat kita. Ketika kita selesai salam, assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri, lafaz yang keluar dari mulut kita seorang hamba Allah, dia diucapkan astaghfirullahalazim. Jangan langsung bangun lari Pak. Karena kasih sayang Allah, karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan lafaz istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, selesai sholat Pak. Maaf nih ya, nggak ngajarin. Ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahalazim, nggak bisa begitu. Nggak ada tuntunannya. Selesai salam, assalamualaikum, istighfar langsung. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak ya, sedikit ilmu, tapi memang harus sampai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar langsung, astagfirullahaladzim 3 kali. Di saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala menerima sholatnya mereka. Orang yang nggak ngerti sholat, orang yang nggak susu dalam sholatnya, bahkan nyaris nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena lafaz istighfarnya. Maka diangkat sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima ibadah sholatnya. Yakin ya? Insya. Ini pentingnya Pak duduk kita di dalam majelis ilmu. Ya, banyak keguguran dosa kita. Saat iman itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada dalam hati kita, lantas kita menjadi satu. Satu hari itu kita takut sama Allah, gugur rontok dosa kita. Ketika kita datang dalam majelis ilmu, kita bawa dosa. Ya, dari rumah kita bawa dosa, duduk di raudhah min riyadil jinnah. Ini taman-taman surga Pak. Ngedengerin orang ngasih nasihat, ngedengerin ustadz, para ulama ngajarin kita, nasihatin kita. Duduk kita di dalam majelis ilmu, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, keluar dari majelis ilmu, rontok dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata banyak kesempatan buat kita. Intinya apa? Kalau saya menyampaikan tadi makna kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang iman satu hari dia ingat sama Allah dengan rasa takut yang luar biasa, maka saat itulah rontok imannya, rontok dosanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nanya nih, ya, pernah nggak ngalamin situasi kayak gitu? Ini dimensi ya, dimensi suasana hati. Ini ilmu nih, ini ilmu termasuk di dalam ilmu ma'rifat, ya. Pernah nggak merasa takut sama Allah? Paling bapak takut karena besok nggak makan. Bapak takut besok nggak bisa bayar utang.
Di sini implementasinya diterjemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melafazkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kasih kita, Allah sayang kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Ternyata kita dituntut untuk bersyukur karena kita sudah dikasih sama Allah, sudah dikasih sayang sama Allah. Maliki yaumiddin, Allah yang Maha menguasai hari pembalasan. Terus apa lagi? Di sini kuncinya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Was, lafaz ini enggak sembarangan, Pak. Iyyaka na'budu, alif ya bertanda tasdid. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Awas, tanpa ya yang ada tanda tasdidnya iyyaka, itu artinya kami menyembah matahari, Tuhan matahari kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Tuhan matahari kami minta pertolongan. Hancur berantakan kita. Baru sadar kita, ya, hati-hati. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kita udah bilang berkali-kali dalam sholat kita, satu hari 17 kali kita bilang iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi bukti nyatanya apa, Pak? Maaf, kadang kesombongan kita pengen dihormati oleh manusia lain. Ada nggak? Banyak, Pak. Kita pengen dihormati, kita pengen disayangin oleh manusia. Padahal nggak seperti itu yang Allah pingin. Yang Allah pingin, cukuplah Allah menjadi Tuhan kita untuk diibadahi. Cukuplah Allah yang menjadi tempat pertolongan kita. Jangan pernah berharap kalau Bapak seringkali ditolong sama manusia, akan sia-sia, Pak. Makanya kita dituntut di dalam surat Al-Fatihah, cukuplah Allah yang kita jadikan sebagai tempat meminta. Cukuplah Allah yang dijadikan sebagai tempat pertolongan. Percuma Bapak minta dihormati sama orang lain, sementara orang lain nggak mau hormati Bapak. Ya, percuma Bapak minta sama orang, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seringkali kita minta kepada orang lain, ujungnya ada kecewa, ujungnya adalah kesel, mangkel, jengkel. Pernah nggak Pak ngalamin? Oh, sering. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian sikap kita bagaimana? Ini interaksi bermasyarakat. Padahal implementasinya ada di dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita orang yang beriman, kita yakin bahwasanya Allah yang mengatur kehidupan ini, Allah yang mengurus tentang kehidupan kita. Cukup kita minta sama Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan kita. Kita udah pernah sampaikan, seringkali sampaikan bagaimana konsekuensi orang yang beriman, dia harus istiqomah dalam imannya, maka Allah yang jadi jaminannya. Ya, Allah yang jadi jaminannya, Allah yang menjaga kita. Udah sering kali saya sampaikan, semastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu, kata Allah, awliya'ukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Kami yang akan menjaga kalian dalam kehidupan kalian di dunia maupun di akhirat. Cuman kadang-kadang kita nggak puas, Pak, ya. Iya. Allah nggak kelihatan soalnya. Kita minta tolong juga nggak kelihatan tolongannya. Tapi yakinlah bahwasanya Allah selalu memberikan pertolongan bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Kita kesel sama orang, pengen dihormati, nggak dapat kemuliaan, nggak bakalan, Pak. Maka lanjutannya, setelah orang yang beriman, dia yakin Tuhannya adalah Allah, yang mengatur kehidupan dia adalah Allah, yang menjamin kehidupannya adalah Allah, dan pengen dihormati, dimuliakan karena Allah, maka lanjutannya menjadi orang yang bertakwa. Di antara ciri daripada orang yang bertakwa, wal qaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Kita seringkali berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Ada saling ngatain, ada saling gontok-gontokan, bahkan berantem sekalipun. Hubungan menjadi tidak harmonis, tidak ada lagi saling penghormatan, tidak ada lagi jalinan silaturahmi di dalamnya. Maka dituntut dua nilai ini, iman dan takwa, dengan melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup Allah yang menjadi tempat kita ibadah, cukup Allah yang menjadi tempat kita minta tolong. Nanti interaksi kepada manusianya bagaimana? Hablum minallah wa hablum minan nasnya rapikan dengan interaksi yang baik.
maka hormati, maka muliakan saudaramu. Nggak penting kita minta dihormati, nggak penting kita minta dimuliakan oleh orang lain. Jadi nggak cukup, Pak. Ini kalau ada guru, ustadz, maaf ya, kan kadang-kadang sombong dengan ilmunya. Alhamdulillah saya dilatih, dididik sama orang tua dengan kesabaran. Nggak penting kita dimuliakan orang. Yang penting kita mampu menyampaikan, mendakwahkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan agama Allah dengan kemuliaan yang ada pada diri kita, dengan ilmu-ilmu kita. Insya Allah agama Allah disampaikan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, maka memancar sinar keselamatan agama kita sendiri. Nggak penting, Pak, ya. Kalau Bapak pengen mendapatkan keselamatan, pengen mendapatkan kemuliaan, pengen mendapatkan penghormatan, nggak penting. Kenapa? Karena kebanyakan kita maaf sekali lagi, pengennya dihormati, pengennya dimuliakan. Berjalanlah dengan apa adanya, cukup jadi Allah. Jadi setiap hari apa? Karena makna hadis, karena kata-kata Rasulnya tadi itu, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan takut yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, ya. Jangan sampai kamu mati hingga kamu tidak lagi selamat karena agamamu. Ya. Ya Allah Karim, ini Pak implementasi daripada sebuah nilai iman. Kalau kita mau menjabarkan jauh lebih dalam lagi hakikat daripada ayat Allah tadi, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Cukup kita imani Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Memang Allah enggak kelihatan, tapi kita yakin Allah itu adalah perlu untuk kita imani dan wajib untuk kita iman. Untuk kita imani dengan cara apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang bagaimana? Wa aqimis sholata li zikri. Jangan sampai ninggalin sholat, Pak. Ya. Saya seringkali berpesan jangan sampai ninggalin sholat. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari udara kita minum kita hirup dengan gratis. Minum dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya gratis Allah kasih. Bagaimana rasa syukur kita? Implementasinya adalah dengan ibadah. Sampai Allah bertanya, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Jadi intinya kembali lagi kita pada pokok pembahasan kita, bahwasanya rahmatnya Allah lah yang bisa mengantarkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syurganya Allah bisa kita dapati lewat transaksi amalan-amalan soleh, di antaranya iman dan takwa. Lanjut pada pembahasan kita sedikit ya tentang bagaimana caranya kita bersih dari dosa dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati kita banyak yang kotor, Pak. Maaf. Ya, maaf, benar-benar maaf. Ya, siapapun manusianya. Kita ngelihat orang aja nih hati nih bicara nih orang gini banget sih. Maaf ya. Coba bisa nggak kita sedikit ilmu makrifat kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah ngajarin loh, ya. Kalau kalian bertemu dengan orang maka sampaikan salam, assalamualaikum, saling mendoakan tuh. Ini nggak gampang ya. Ini ilmu tingkat tinggi kalau bahasa saya. Bapak ngelihat pemulung, contoh aja. Bisa nggak Bapak berucap doa, berlafaz doa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosanya, beri dia rezeki ya Allah, beri dia kekayaan ya Allah, yang Engkau berkahi, Engkau ridhoi. Ini doa yang kita minta ya untuk pemulung tadi itu memancar kepada kita, memantul kepada kita. Padahal doa untuk diri kita sendiri, Pak. Bisa nggak kira-kira? Enggak. Insya Allah ya Bu, ya harus ditanamkan, harus dibiasakan. Ini kadang-kadang buka pintu aja rumah, cetrek, buka jendela. Ya Allah, ada orang yang lewat, maaf, tetangga yang kita bikin kesel. Dia juga kesel sama kita. Udah tuh hati bicara tuh, hati-hati. Ini bahasa hati nih, sangat riskan sekali. Nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah gelar sidang yaumil kiamah nanti. Enggak sembarangan. Suasana hati yang perlu dijaga. Maka dituntut bersih kita dari dosa, ya, dan kita harus terus mau bertobat. Ya, saya seringkali sampaikan bagaimana umatnya Nabi Nuh yang ngebangkang kepada Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian, minta ampun kalian kepada Tuhan kalian. Kenapa? Banyak hikmah di balik
permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang lebat dari langitnya. Wa yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah kasih anak banyak, Allah kasih rezeki yang banyak bagi siapa? Orang-orang yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kasih tuh rezeki yang terus mengalir. Makanya kita selalu minta doa, Allahumma inna nas'aluka ni'mal muqiman ladzi la yaqulu wa la yazul. Minta terus rezeki yang terus berkesinambungan. Nih, hati-hati juga bicara soal rezeki. Hakikat rezeki itu ada di tangan Allah. Bapak boleh zikir sebanyak-banyak, Bapak boleh istighfar sebanyak-banyaknya. Dan kadang-kadang ya maafnya, ada orang yang memberikan ijazah, coba baca selawat 1000 kali, 1000 kali utangnya lunas. Ya Allah, imannya kemana? Yakin boleh yakin, tapi hakikat rezeki Allah yang kasih kok. Memang ada wasilah di dalamnya, tapi hakikat rezeki Allah yang kasih. Ya, semuanya ada penentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah waktunya udah habis, lanjut besok nanti ya. Kita bicara tentang bersih dari dosa. Ya, bersih dari perkara dosa dan kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia enggak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khata'un wa khair khata'un at-tawwabun. Setiap kita manusia cenderung berbuat salah, cenderung berbuat hilaf, cenderung melakukan transaksi dosa. Sebaik-baik manusia yang berbuat dosa, dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak ya, saya sekali lagi ngomong, kalau ada ucapan saya yang salah, ucapan yang nyakitin Bapak, mohon ridho, mohon maaf ya, karena biar bagaimanapun kita adalah manusia. Pandang saudara kita dengan hati yang bersih. Ini ilmu nih ya. Bacain kalimat doa. Pak Ustadz, kalau saya kan kesel, ya memang manusia itu ada nuansa keselnya. Ya karena memang kita diciptakan dengan ketidaksempurnaan ya. Biasakan dengan senyum, insya Allah. Tapi nggak gampang ya. Tapi terus kita belajar sampai mati menjemput kita. Biasakan bertemu, assalamualaikum dengan saudara sesama muslim. Bertemu kita saling mendoakan dalam hati aja Pak. Ya Allah, umpama saya ketemu Pak Haji, ya Allah dalam hati ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya beliau. Doa, kita doain beliau, insya Allah mantul ke kita. Berarti kita doa untuk diri kita sendiri. Ingat ya, pembelajaran kita hari ini adalah iman takwa ya. Kunci ya diri kita dengan dua kalimat ini. Kita harus ada iman, kita harus ada nilai takwa. Iman yang akan mengantarkan kita kepada syurganya Allah, dan takwa adalah amalan, bagian dari cerita amalan untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hati yang bersih, orang yang mau bertobat, yang insya Allah akan disampaikan kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk surganya Allah diperintahkan oleh Allah, masuk surga dengan hati yang bersih, hati yang lapang, bersih dari perkara dosa. Insyaallah mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa membawa kita pada satu nilai iman dan takwa yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan diampuni dosa dan salah kita hingga Allah ridho ya, selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.